anak-anak, apa kabar semuanya? Wah, luar biasa sekali, penuh semangat. Apakah anak-anak pernah bermain layang-layang? Atau apakah anak-anak pernah membuat layang-layang? Rupanya ada 1, 2, 3. Waduh, banyak sekali. Ternyata semuanya pernah membuat layang-layang ya. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Bu Niza. Kita akan belajar memahami luas bangun datar belah ketupat dengan cara yang sangat menyenangkan. Sudah siapkah semuanya? Yuk kita mulai. Anak-anak pintar, temanmu bernama Farhan membuat layang-layang berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 14 cm dan 8 cm. Namun, setelah mencoba berulang kali, Farhan gagal menerbangkan layang-layangnya. Waduh, kira-kira apa ya penyebabnya? Si Nino lalu menghampiri Farhan yang nampaknya terlihat sedih karena layang-layangnya gagal terbang. Ternyata Nino melihat kertas yang dipasang pada layang-layang lebih luas dibandingkan luas kerangkanya. Nah, perbedaan luas inilah yang menjadi permasalahannya. Sekarang, mari kita bantu Farhan dengan mendiskusikan bersama kelompokmu. Ibu akan membantu anak-anak membentuk kelompok. Saat ini, perhatikan kembali video yang ditayangkan di depan. Perhatikan gambar belah ketupat berikut. Kita akan menentukan komponen di dalam belah ketupat. Belah ketupat memiliki komponen yang disebut dengan diagonal. Diagonal merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut. Pada belah ketupat, kedua diagonal selalu tegak lurus. Boleh diulangi anak-anak, apa itu diagonal? Benar sekali, 100 untuk kalian semua. Sekarang, coba amati titik B dan titik D. Kedua titik dihubungkan dengan sebuah garis sehingga membentuk garis BD. Garis BD disebut dengan diagonal 1 atau disingkat menjadi D1. Coba anak-anak ulangi. Garis BD disebut sebagai apa? Ya, betul sekali. Garis BD adalah diagonal 1. Lalu, perhatikan titik A dan titik C. Di sana terdapat garis yang menghubungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk garis AC. Garis AC disebut dengan diagonal 2 atau disingkat menjadi D2. Anak-anak, apabila belah ketupat dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar sesuai dengan garis diagonalnya, maka dapat membentuk sebuah persegi panjang. Potongan diagonal 1 ditandai dengan warna biru pada belah ketupat dapat membentuk menjadi bagian lebar pada persegi panjang. Nah, sedangkan potongan diagonal 2 yang berwarna kuning pada belah ketupat dapat membentuk menjadi bagian panjang pada sebuah persegi panjang. Inilah yang terjadi jika potongan-potongan 4 bagian sama besar pada belah ketupat disatukan dapat menjadi sebuah persegi panjang seperti yang tampak pada gambar. Anak-anak, kita bisa loh menghitung luas belah ketupat menggunakan rumus luas persegi panjang, di mana panjang pada persegi panjang sama dengan
diagonal 2. Sedangkan lebar pada persegi panjang sama dengan setengah diagonal 1. Lalu, bagaimana ya cara menghitung rumus luas belah ketupat? Apakah anak-anak masih ingat rumus luas persegi panjang? Luar biasa hebat! Luas persegi panjang didapatkan dengan menghitung menggunakan rumus panjang dikali lebar, atau biasa dikenal dengan rumus L sama dengan P dikali L. Baiklah anak-anak, dari rumus luas persegi panjang, kita memperoleh persamaan luas belah ketupat sama dengan luas persegi panjang. Mengapa demikian? Karena rumus luas persegi panjang sama dengan P dikali L. Panjang pada persegi panjang sama dengan AC. Sementara lebar pada persegi panjang sama dengan setengah BD. Dengan demikian, AC sebagai D2 dan BD sebagai D1. Sehingga rumus luas belah ketupat menjadi setengah dikali D1 dikali D2. Kini giliran kamu dan temanmu. Setelah ini, anak-anak secara berkelompok akan bergantian untuk menyajikan hasil diskusi di hadapan teman-teman kelompok lain. Semangat! Mari kita bantu Farhan dengan mengamati gambar layang-layangnya. Perhatikan gambar layang-layang berwarna coklat. Layang-layang Farhan berbentuk belah ketupat dengan panjang BD sebagai diagonal 1, yaitu 14 cm, dan panjang AC sebagai diagonal 2, yaitu 8 cm. Namun, layang-layang tersebut gagal terbang karena luas kertas lebih besar dibandingkan luas kerangkanya. Anak-anak, sesuaikan luas kertas dengan luas kerangka layang-layang. Tetapi, hitunglah dahulu luas kerangka layang-layang yang berbentuk belah ketupat bersama teman sekelompok. Mari kita hitung bersama luas kerangka layang-layang Farhan yang berbentuk belah ketupat. Luas kerangka layang-layang sama dengan AC dikali setengah BD sama dengan D2 dikali setengah D1 sama dengan 8 cm dikali setengah dikali 14 cm sama dengan 56 cm persegi. Jadi, sekarang kita mengetahui luas kerangka layang-layang yaitu 56 cm persegi. Coba anak-anak angkat tangan yang merasa jawabannya sama. Pintar sekali. Anak-anak, mari kita bantu Farhan menyesuaikan luas kertas dengan luas kerangka layang-layangnya. Ibu akan memberi waktu selama 5 menit. Hore! Kita sudah menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Farhan. Berkat bantuan anak-anak, layang-layang Farhan berbentuk belah ketupat tampak indah dan bisa terbang. Karena sekarang luas kertas dengan luas kerangka sudah sesuai. Luar biasa, anak-anak sudah bekerja dengan sangat baik. Tetap semangat dan rajin-rajinlah belajar supaya anak-anak dapat mencapai cita-cita. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Bye-bye.